Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aib Sohedi dengan nomor induk mahasiswa saya 2892050096 dengan prodi manajemen sore mata kuliah perpajakan 1. Di sini saya akan mengerjakan atau mempresentasikan yaitu tugas saya ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ade Purna Darmayanti SEMM. Saya berkuliah di Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan kupas tuntas hak dan kewajiban pajak. Apa saja hak dan kewajiban pajak? Sebagai warga negara Indonesia, Anda memiliki hak dan kewajiban sebagai warga pajak yang perlu dipatuhi. Keduanya telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Apa Anda mengingat hak dan kewajiban Anda secara jelas? Hak dan kewajiban perpajakan harus dilakukan oleh wajib pajak mengacu dari undang-undang yang sama. Pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan kalau wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi siapapun baik yang sudah memiliki NPWP atau belum sudah termasuk ke dalam wajib pajak jika sudah mempunyai hak dan kewajiban pajak. Selanjutnya adalah hak wajib pajak. 1. Hak atas kelebihan pembayaran pajak. Ketika besaran pajak terutang yang dibayar atau dipotong atau dibungut ternyata lebih kecil daripada jumlah kredit pajak, wajib pajak berhak menerima kembalian atau kelebihan tersebut. Dengan kalimat sederhana, Anda berhak menerima kembalian kelebihan bayar ketika membayar pajak lebih banyak daripada jumlah yang sebenarnya. Jika wajib pajak termasuk dalam kriteria wajib pajak patuh, pengambilan ini dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima. Kalau Ditjen Pajak terlambat mengembalikan kelebihan bayar pajak, wajib pajak berhak menerima bunga sebesar 2% per bulan dengan maksimum 24 bulan. Yang kedua adalah hak dalam hal wajib perpajakan dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak pada wajib pajak berhak untuk meminta surat pemeriksaan, melihat tanda pengenalan pemeriksa, mendapatkan penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan, meminta rincian perbedaan antara hak pemeriksaan dan SPT, hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan ruang lingkupnya. Jenis pemeriksaan berbagai menjadi 2 jenis, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dan paling lama 6 bulan terhitung dari tanggal wajib pajak memenuhi surat panggilan untuk melakukan pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya adalah hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembalian atau kembali. Setelah dilakukan pemeriksaan, umumnya akan terbit suatu surat ketetapan pajak yang menunjukkan kalau wajib pajak kurang bayar, lebih bayar, atau nihil perpajakannya. Jika wajib pajak tidak sependapatan dengan surat tersebut, dapat mengajukan keberatan. Lalu bila mana atau belum puas dengan keputusan keberatan, selanjutnya wajib pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir dalam sengketa pajak, wajib pajak dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Selanjutnya adalah 4, yaitu hak-hak wajib pajak. Hak kerahasiaan. Wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas semua informasi yang disampaikan kepada Ditjen pada pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakan. Di sisi lain, pihak yang bertugas di banding atau di bidang perpajakan dilarang untuk mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak. Kerahasiaan wajib pajak yang dilindungi adalah surat pengetahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan wajib pajak. Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia, dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun keterangannya atau bukti tertulis tentang wajib pajak dapat ditunjukkan kepada pihak tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintahan lainnya. Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran wajib pajak dapat mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak dalam kondisi tertentu. Yang selanjutnya adalah hak untuk pengurangan PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak, mengingatkan pajak terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Dalam Undang-Undang Ketentuan untuk Umum Perpajakan, wajib pajak memiliki hak
untuk mengajukan permohonan pengurangan besaran angsuran PPh pasal 25 dengan alasan tertentu. Hak untuk pembebasan pajak. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan dengan alasan tertentu. Hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak yang termasuk ke dalam wajib pajak patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN 3 dan 3 bulan untuk PPh terhitung sejak tanggal permohonan. Hak untuk pengurangan pajak bumi dan bangunan PBB karena kondisi atau sebab tertentu seperti rusaknya bumi dan bangunan yang terkena bencana alam. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak terutang PBB. Wajib pajak yang merupakan anggota veteran, pejuang, dan pembelaan kemerdekaan juga dapat mengajukan pengurangan PBB. Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah untuk melaksanakan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri. PPh terutang atas penghasilan yang diterima kontraktor, konsultan, dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah. Yang selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan insentif perpajakan dalam lingkup PPN, barang kena pajak, PKB atau BKP, atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN, PKB atau BKP tersebut diantaranya kereta api, pesawat udara, kapal laut, buku-buku perlengkapan TNI atau Polri yang diimpor maupun yang diserahkan di area pabean oleh wajib pajak. Kewajiban pajak selain hak adalah kewajiban yang harus dipatuhi oleh wajib pajak. Di antaranya 1. Kewajiban mendaftarkan diri. Wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak NPWP di kantor pajak Pratama KPP atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan KP2KP. Saat ini pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui online. Anda dapat membaca tata cara pendaftaran NPWP online di artikel Daftar NPWP Online. Ini 3 syarat dan langkah mudahnya. 2. Kewajiban pembayaran pemotongan atau pemungutan dan pelaporan pajak sesuai dengan sistem self-assessment. Wajib pajak harus melakukan perhitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya sendiri. Dalam melaksanakan kewajiban ini dapat melakukan secara mudah dan cepat melalui aplikasi online pajak. 3. Kewajiban dalam hal diperiksa. Ditjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan pada wajib pajak untuk menguji kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kewajiban yang diperiksa diantaranya memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan sesuai waktu yang ditentukan, khususnya jenis pemeriksaan kantor. Yang kedua, menunjukkan atau meminjamkan seluruh data yang didasarkan atau menjadi dasar, serta berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha pekerja bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak. Untuk jenis pemeriksaan lapangan, wajib pajak harus memberikan akses untuk melihat dan menyimpan data. Selanjutnya, memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruang yang dianggap perlu, serta memberi bantuan untuk memperlancar proses pemeriksaan, menyampaikan tanggapan secara tulis atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik khususnya untuk jenis pemeriksaan kantor, memberikan keterangan lebih baik lisan maupun tulisan yang diperlukan. Oke, selanjutnya yang keempat, kewajiban memberi data. Data di sini adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Ditjen Pajak. Kesimpulannya, secara garis besar, hak dan kewajiban pajak meliputi hak wajib pajak yang terdiri dari hak atas kelebihan pajak, hak dalam pemeriksaan, hak untuk mengajukan keberatan atau banding atau peninjauan kembali atas hasil pemeriksaan, hak dijaga keberhasilan data wajib pajak, dan hak-hak kewajibannya atau hak-hak lainnya. Kewajiban wajib pajak terdiri dari mendaftarkan untuk mendaftarkan NPWP, melaksanakan kegiatan perpajakan sendiri, menghitung, memungut, membayar, dan melaporkan pajak terutang, kewajiban dalam pemeriksaan, dan kewajiban memberikan data. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan juga kekurangan. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan yang baru. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. #Buddha Soleh TV.